Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan kepada kita pada siang hari ini berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita kali ini mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda, dan mudah-mudahan dengan sholat Jumat pada siang hari ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan pula langkah-langkah kita mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam, mari kita sama-sama haturkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan segenap pengikutnya. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kita sebagai umat yang setia, dan insyaallah syafaatul uzma Rasulullah akan diberikan kepada kita di hari kemudian nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini pula khatib mengajak jamaah sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan iman kita, ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya iman takwa yang meningkat, yang istiqomah, yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada siang hari ini pula khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab.
Sungguh dengan penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda orang yang berakal. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam ayat tersebut asbabun nuzul, suatu ketika sahabat Rasulullah SAW, tukang azan Rasulullah yaitu Bilal, menjelang azan menemukan Rasulullah SAW menangis. Kemudian Bilal bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Siapa yang melarang saya menangis? Tadi malam Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ali Imran ayat 190 yang tadi saya bacakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Kemudian Rasulullah lanjutkan, bagi orang yang membaca ayat tersebut tidak merenungkan, celaka dia. Keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala telah banyak dijelaskan Allah dalam Al-Qur'anul Karim yang disebut ayat qauliyah. Dalam hal ini keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Begitu juga di saat yang sama Allah terangkan, Allah pun hamparkan kekuasaan dan Allah hamparkan keagungannya berupa alam ini, terjadi cipta-ciptaan langit, bumi, bulan, matahari yang sering disebut ayat kauniyah. Dan ini pula bisa dirasakan dan dimanfaatkan yang besar bagi orang-orang yang dapat menghayati, orang-orang yang dapat mampu mengetahui, orang-orang yang bisa mengkaji secara mendalam, secara objektif dalam menggunakan akal pikirannya. Maka Allah katakan la ayatil liulil albab, hanya orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya bisa melihat, memanfaatkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah demi ciptaannya yang luar biasa. Tentu isi sumpah itu adalah suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang besar, yang sangat bermanfaat bagi manusia, tapi yang memperhatikan hanya sedikit. Orang-orang perhatikan hanya sedikit. Seperti halnya salah satu ciptaan Allah adalah tentang jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 7, wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai kekuasaannya
dengan ciptaan-ciptaannya besar adalah untuk manusia. Matahari manfaatnya luar biasa. Coba kita ingat waktu Covid, semua orang pada keluar mencari panas pagi. Ada yang sampai naik ke genteng ingin mendapatkan matahari, sinar matahari. Baru terasa pada saat itu. Padahal sebelumnya juga Allah sudah menciptakan, sudah kita rasakan. Tapi manfaatnya baru kita rasakan pada saat Covid. Orang-orang kesana kemari mencari panas demi ingin mendapatkan kesehatan dari serangan Covid. Ini salah satu di antaranya. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia serta penyempurnaannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, baru jadi janin kita sudah diberikan fasilitas Allah Subhanahu wa ta'ala selama di dalam perut ibu kita. Begitu juga setelah lahir dalam penyusuan, Allah berikan rezeki air susu. Begitu juga Allah berikan orang tua yang memiliki sifat kasih dan sayang kepada kita, mengorbankan jiwa beliau demi anak yang disusuinya, yang dirawatnya. Kata beliau mengatakan, biar aku yang sakit, yang penting anakku sehat. Biar aku yang mati melahirkan, yang penting anakku selamat. Luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat kasih sayangnya kepada seorang ibu yang begitu luar biasa. Bahkan sampai saat ini kalau kita masih punya ibu, beliau selalu mendoakan kita, mendengarkan kebahagiaan kita. Beliau senang sekali walaupun kadang kita tidak memikirkan beliau. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam surat Ali Imran ayat 190, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada tanpa ada contekan sebelumnya, tanpa ada contoh sebelumnya. Allah menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Dan di dalam pergantian siang dan malam serta perbedaan panjang dan pendeknya waktu, coba berganti-ganti. Hadirin, saat ini kita Jumat, waktunya 41 menit. Berapa bulan yang lalu jam 12 lebih. Allah ciptakan yang demikian. Terdapat bagi orang-orang yang berakal dan bukti-bukti nyata, orang-orang yang berakal sehat, yang menunjukkan kepada mereka kepada Sang Maha Pencipta alam semesta, hanya Dia yang wajib disembah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, hanya Beliau Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu, tidak ada yang menyerupainya. Surat ini banyak yang enggak memperhatikan karena jarang juga dibaca. Padahal Rasulullah mengatakan, celakalah orang yang membaca tetapi enggak memperhatikan. Tapi syukur Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kasih dan sayang. Andai kata Allah tidak memiliki besar kasih sayangnya kepada kita,
kita mungkin sudah diazab Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Allah bersumpah, was-samai demi langit, wal ardi demi bumi, wal qamari demi bulan, wal laili demi malam. Allah tunjukkan itu kebesarannya. Tapi banyak orang yang tidak peduli dengan itu. Dianggapnya dia ya sunatullah, malam tidur, pagi bangun, pagi berangkat kerja, sore pulang. Padahal nggak begitu. Banyak orang yang malam hari tidur tapi terlepas sampai seterusnya, alias meninggal dunia. Banyak yang semacam itu. Tapi dianggapnya saya tidur malam, pagi juga udah bangun. Dianggapnya sunatullah begitu. Tapi banyak orang yang tidur langsung tidak bangun-bangun. Banyak sekali. Dianggapnya kalau makan ya sehat saja, tambah sehat. Tapi tidak, hadirin jamaah rahimakumullah. Banyak orang yang makan tapi tambah masalah. Contohnya orang diabetes, makan tapi tambah masalah. Gulanya naik, darah tinggi sama, makan ini yang enak justru naik darahnya. Ini adalah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita renungkan. Harus kita renungkan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, sungguh segala kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Faqina azabannar, maka jauhkan, lindungi kami dari siksa api neraka. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang besar daripada murka Allah. Ini dapat kita rasakan bagaimana umat-umat sebelum Nabi Muhammad sekali berbuat salah langsung disiksa Allah di dunia. Tapi kita tidak. Allah tangguhkan, tidak langsung diturunkan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah tangguhkan. Ini adalah permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permintaan ditangguhkan siksa di akhirat nanti. Nabi berkeinginan supaya umat-umatnya yang banyak dosa ini cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mengatakan, saya nggak pernah sholat juga nggak disiksa Allah, sehat juga, makan, rezeki juga banyak. Banyak orang yang semacam itu, nggak menyadari ini siksa kamu ditumpuk dulu, di akhirat nanti diberikan siksa. Tapi banyak orang yang semacam itu. Saya nggak jamaah biasa-biasa aja, saya zakat biasa-biasa aja. Itulah kadang-kadang manusia, apa yang diberikan kesempatan yang baik untuk bertobat dia nggak sadari, justru menyepelekan, dianggapnya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul innallaha lamma qadal haqqa kataba indahu fawqa 'arsyihi inna rahmati taglibu ghadabi, rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala kita menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas ars, sesungguhnya rahmatku lebih besar, rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Ini bukti Allah mengatakan begitu. Rahmat Allah mengalahkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Andai kata murka Allah lebih besar daripada rahmatnya, kita pasti sudah dihancurkan. Bayangin, kita belum mempunyai
beribadah, belum mempunyai andil apa saja dalam ibadah kepada Allah, Allah sudah memberikan rahmat. Contohnya tadi dalam perut, kita belum bisa apa-apa, belum diperintahkan apa-apa dalam perut, tapi Allah sudah memberikan rahmat kepada kita. Itu menunjukkan rahmat Allah itu lebih besar, rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, dengan rahmat Allah lebih besar daripada murkanya, mari kita manfaatkan, kita gunakan sebaik mungkin. Mumpung Allah membiarkan kita dengan dosa-dosa kita, Allah tetap beri kesehatan, Allah tetap memberikan kesempatan. Mari kita gunakan, kembali kepada Allah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertobat kepada Allah. Banyak waktu yang masih ada diberikan Allah sebelum nafas terakhir kita, sebelum keranda dibawa ke rumah kita mati, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kita gunakan semaksimal mungkin, beribadah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kesempatan karunia Allah ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah panggil kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah panggil kita, Allah ampuni dulu dosa-dosa kita sehingga kita bertemu Allah radiyatan mardiyah. Kita senang ketemu kepada Allah, Allah pun senang ketemu kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, barakallahu Qur'an karim wa nafa'ani wa yatil hakim. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullah wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. فبأي آلاء ربكما تكذبان